Nah, apa yang akan kita pelajari di pertemuan terakhir ini yaitu adalah membuat persamaan garis lurus. Ini materinya gampang-gampang susah ya. Cuman butuh ketelitian aja dan keterampilan dalam dalam operasi aljabar ya, operasi bentuk aljabar. Ya, jadi kalau kemarin kita diminta untuk mengidentifikasi bagaimana kemiringan garis ya, gradien itu kemiringan garis, kita disuruh menentukan eh, dari dua titik ya, dari dua titik itu gradiennya berapa, kemudian kalau garis yang sejajar itu gradiennya bagaimana, kalau garis yang tegak lurus itu gradiennya bagaimana. Nah, di sini ya, di sini kita akan menggunakan apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Membuat persamaan garis lurus jika diketahui dua titik, kemudian membuat persamaan garis lurus diketahui satu titik dan satu gradien, gradien garis tersebut. Nanti di sini ada 3 variasi soal ya. Kemudian yang terakhir itu melewati titik potong sumbu koordinat. Ini di awal pertemuan pernah saya singgung sedikit ya, yang metode atau cara cepatnya itu ya. Kita akan ulang lagi. Nah, membuat persamaan garis jika diketahui dua titik. Ya. Misalkan ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Di mana titik A itu koordinatnya X1 dan Y1, dan titik B itu X2, Y2. Anggap aja A itu titik pertama, B itu titik kedua. Ya. Jadi titik pertama itu A1, X1, ya. X1 itu maksudnya menunjukkan ini titik yang pertama. Kemudian Y1 juga koordinat titik yang pertama, ya, bagian Y-nya. Kemudian bagian Y-nya. Kemudian bagian B-nya, titik B-nya itu adalah titik yang kedua. Sehingga di sini, ini adalah indeks ya, ini bukan pangkat atau apa, cuma menunjukkan, membedakan aja yang X yang pertama dan X yang kedua. Ya, indeks saja. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini. Ya, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, yang akan kita ganti ini adalah semua yang ada indeksnya ini. Ini semua akan kita ganti dengan titik yang diketahui ya. Contoh contoh soal. Saya hapus dulu. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Titik K min 2,5 dan L 4,3. Jadi nggak selamanya di sini titik nanti AB ya. Titik itu bebas saja, ini nama titiknya itu apa aja ya. Nama titiknya itu apa aja ya. Nah, yang kalian perhatikan itu adalah koordinatnya. Ya. Yang mana menjadi X1, yang mana menjadi eh, Y1, yang mana X2, yang mana Y2 ya. Kalau dia di sini K itu adalah X1 Y1, maka Y1 ya. Kalau X1 pasangannya Y1, maka L ini menjadi X2, Y2. Sehingga kalau kita kita buat listnya, ya, X1-nya sama dengan berapa sih? X1-nya sama dengan -2. Ini ya. Ini X1. Kemudian Y1-nya berapa sih? 5. Kemudian di sini X2-nya itu adalah 4, dan di sini Y2-nya itu sama dengan -3. Itu ya. Nah, dari rumus yang tadi ya, kita mau buat persamaan garis itu Y min Y1 Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu ya. Nah, ini kita tinggal input aja. Y1-nya berapa di sini? Y1-nya itu nanti ini yang kita pakai. Ya, 5. Kemudian Y2-nya berapa? Y2-nya nanti 3. Y1-nya berapa tadi? Tadi 5. Gitu ya. Tinggal input aja ini sebenarnya. Jadi ada rumus, ada
ada variabel, ada ini bilangannya, kita masukin aja, udah selesai. Ya. Setelah itu tinggal kita lakukan operasi aljabarnya. Gimana caranya? Sekarang kita ganti dulu pertama-tama ya. Kita ganti dulu Y min Y1 ini menjadi bilangan-bilangan ya. Y min Y1 ya, Y min Y1 Y min 5 berarti per Y2 min Y1 min 3 min 5 berarti min 3 min 5 sama dengan X min X1 ini min 2 per X2 min X1 4 berarti ya. 4 min 2. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kalau kalian perhatikan di sini ini sama ya, sebelah sini itu pasti sama. Setelah itu baru ya. Ini hapus dulu deh. Oke. Jadi Y min 5 per min 3 min 5 sama dengan X min 2 per 4 min 2. Kita tulis lagi Y minus 5 per min 3 min 5. Min 3 min 5 itu menjadi berapa? Minus 8. Ya, minus 8 sama dengan, ini jadi plus ya, min 2 plus 2 Itu juga jadi per plus. 4 tambah 2. 6. Nah, terus gimana? Kalau kita ketemu seperti ini, ya, kita ingat A per B itu sama dengan C per D, isi hilangan ya. Jadi AD sama dengan BC gitu ya. Atau DA sama dengan CB juga boleh, atau BC. BC atau CB ini sama aja ya. Nah, ini tinggal kali silang aja. Nah, tapi kali silangnya ini menjadi seperti ini. 6 dalam kurung Y minus 5 dengan minus 8 X plus 2. Ya. Ini menjadi 6Y minus 30 sama dengan minus 8X minus 8X min 16. Terus kalau udah begini gimana? Nah, ini tinggal kita sederhanakan aja ya. Karena bentuk persamaan garis itu nanti bisa aja di jawaban dia mintanya Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. X plus BY plus C sama dengan 0. Tinggal nanti ya kalau misalkan dimintanya Y sama dengan MX plus C, jadi kita buatnya sebelah kiri Y sama dengan berapa gitu ya. Tapi yang paling gampang atau paling mudah kalau misalkan bentuknya seperti ini kita buat ke AX plus BY plus C sama dengan 0. Artinya ini dan ini kita akan pindah ruas ke sebelah kiri sini ya. Pindahin ruas sebelah kiri. Kalau pindah ruas itu menjadi plus. Ya, menjadi 8X ditambah 6Y minus 30 ditambah 16 sama dengan 0. Ya, nah sebelah kiri ini udah nggak ada lagi, kita pindah ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita udah pindah semua ke ruas sebelah kiri menjadi sama dengan 0 di sini udah nggak ada. Tambahkan lagi 8X tambah 6Y minus 30 tambah 16 min 14. Ya, sama dengan 0. Nah, ini karena semuanya masih bisa dibagi 2, masih bisa disederhanakan ya.
Maka ruas sebelah kiri ini bisa kita bagi dua, dan ruas sebelah kanan juga kita bisa bagi dua. Karena 0 bagi 2 kan 0 ya. Berarti ini bisa disederhanakan. Ini bagi 2, bagi 2. Ya, semua ruas bagi 2. Ini menjadi 4x tambah 3y minus 7 sama dengan 0. Nah, ini kalau dia mintanya AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Tuh, jadi kalau bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kita buatnya seperti ini. Kalau nanti misalkan di jawaban yang nggak ada ya, nggak ada jawaban seperti ini, nggak ada jawaban AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jawabannya berarti Y sama dengan MX plus C. Arti ya, berarti dari jawaban yang tadi, dari 4x plus 3y minus 7 sama dengan 0, ya, kita akan buat menjadi y sama dengan berapa. Kalau kita mau buat y sama dengan berapa, di ruas sebelah kiri itu hanya y aja, berarti semua selain y itu kita balikin lagi ke kanan. Kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi 3y sama dengan min 4x plus 7 itu masih ada angka 3, berarti semuanya bagi 3. Jadi Y sama dengan min 4 per 3X plus 7 per 3. Ya, nah ini kalau misalkan jawabannya Y sama dengan MX plus C ya. MX plus C. Dimana gradiennya itu adalah minus 4 per 3 kita dapat. Oke, jadi itu. Ada dua alternatif jawaban, bisa jawabannya nanti seperti ini, ya. X plus 3Y min 7 sama dengan 0, atau jawaban yang kedua itu adalah Y sama dengan min 4 per 3X tambah 7 per 3. Sampai sini jelas? Nah, sampai sini dulu jelas, ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, silakan ditanyakan aja. Bentar ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini siapa yang mau coba jawab? Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, min 5, min 3, dan C 6,2. Silakan dicoba di kertas coret-coretan kalian. Ya, nanti saya minta salah satu dari kalian untuk jawab. Kasih waktu 5 menit untuk mencoba coret-coret. Kalau ada yang sudah menemukan jawabannya, silakan langsung aja mic-nya di unmute ya. Lima per 11 itu. Banyak. Gimana?
Jadi jawabannya bentuknya kayak gini ya. Kayak gini atau enggak kayak gini. 4x plus 3y ini yang kita sebut sebagai persamaan. Persamaan garis. 4x plus 3y min 7 sama dengan 0. Nah, atau enggak ini y sama dengan min 4 per 3x plus 7 per 3. Nah, kalau titiknya ini gimana? Titiknya min 3, min 5, min 3 dan 6,2. Pak. Ya, Saya pakai yang AX plus BY plus C sama dengan 0, dapatnya 5X min 11Y min 8. 5x min 5X min 11Y min 8. Nggak tahu benar apa enggak. gimana caranya coba? Saya kan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ya, sama dengan X min X1 kayak tadi pokoknya per X2 min X1. Oke, siapa Lalu X1, Y1? ya, terus kan Y plus 3 tuh. Y plus Ya, 3. Kenapa Y plus 3? karena Nah, kan, awalnya begini ya, Y min 3 gitu ya. tapi saya langsung aja. Oke, Jadinya Y langsung. Betul. Langsung ya, Y plus 3. Oke, bisa ya. Y plus 3 per per 2 plus 3 2 tambah 3. Oke, terus sama dengan X plus 5 per 6 tambah 5. 6 tambah 5. ya, terus Lalu Y plus 3 per 5 sama dengan X plus 5 per 11. Lalu dikali silang jadinya 5. Saya 5 dalam kurung X plus 5. Lalu 11 dalam kurung Y plus 3. Nah, oke. setelah itu 11Y plus 33. 11Y plus 33 sama dengan 5X plus 25. Ya. Habis itu saya pindah ruas jadinya 11Y plus 33 minus 5X minus 25. Oh, itunya minus 25 sama dengan 0. Itu ya. Terus Nah, terus jadinya 11Y jadinya kan itu ya AX plus BY. Berarti AX-nya itu min 5X 5X min 11Y min 8 jadinya. nah, gini ya. Kalau misalkan tadi Hans gini ya. Saya yang di kirinya itu jadinya saya yang Oh, kiri. iya 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 ya. Paham 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 paham. Jadi kamu tadi gini ya. Pas dikali silangnya itu ya. Iya, Pas pas dikali dikali silang silangnya ini yang sebelah kiri ini ya. 5X plus 25 Oke, kamu yang sebelah kirinya itu adalah 5x. 5 dalam plus kurung x plus 5. Terus 5 ini menjadi, karena kan kamu kali ini kan ya, di ya 5x plus 5, terus yang sebelah kanan 11 Y y plus plus 3. 3. Oke, gitu ya. Oke, biar sama ya, biar sama tulisannya. Jadi Lalu 5x plus 25 sama dengan dengan 11x plus 11Y 33. Nah, yang pindah si siapa? 11Y 11y, sorry. Ini yang pindah ke 11Y sini ya. itu ya. Jadinya Jadi 5X 5x plus plus 25 25. minus 11Y minus 33 sama dengan Oke, 0. sama dengan 0. Oke. 25 dikurangin 33 minus 8. Ya, Jadinya 5X min 11Y minus 8 sama dengan 0. oke, betul ya. Betul, betul. Hans ya. Ya, Pak. Gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang masih bingung? Bapak, Step by step-nya gitu ya. Gimana? kalau misalkan rumus yang kemarin yang apa tuh yang cuma Y1 Y2 kurang Y1 per X2 kurang Ya. X2 itu bedanya sama ini apa, Pak? Kalau Kalau yang kemarin kemarin itu tuh kita maksudnya cuma nyari gradien doang. Kemarin itu kita cuma nyari gradiennya aja, ya.
Maksud nggak? Kita cuma nyari gradiennya aja. Kita cuma nyari ini nih nanti hasilnya 5/11. Itunya aja yang nanti dicari. Kalau misalkan Y2 min Y1. Sebenarnya di rumus ini tuh masuk gradien ya. Ini kan ada Y2 min Y1 dan ada X2 min X1 kan. Jadi kalau ini pindah ke atas, itu menjadi gradien. Jadi sebenarnya rumus ini atau mencari garis ini termasuk dalam atau mencari gradien itu juga masuk ke dalam ini ya, ke dalam rumus ini sebenarnya. Gitu ya. Bedanya kalau yang rumus kemarin itu kan ada M ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu doang kan. Itu yang minggu lalu. Nah, sekarang dikembangkan. Kalau dulu yang kemarin itu kita dapat bilangan nanti di sini. Ya, dapatnya berapa. Misalnya bisa aja bilangan bulat, bisa aja pecahan. Nah, yang kita dapat itu adalah hanya gradiennya aja, hanya si M-nya aja. Nah, untuk rumus yang ini itu lebih kompleks lagi atau lebih lengkap lagi ya. Yaitu gimana nanti caranya adalah kita menemukan persamaannya. Ini nih yang kita cari. Ya. Jadi kalau misalkan digambarkan di GeoGebra ya, misalkan di GeoGebra ada titik kemudian dilewati oleh siapa tadi? Dilewati oleh -6 dan oke. Minus berapa tadi? -5 dan -3, 6,2 nih dilewati oleh titik ini. Coba kita ilustrasikan di gambar ya. -5, -3 itu ada di mana? Berarti sebelah kiri bawah ya. -5, -3 itu titiknya ada di sini. -5, -3. Ini ya, misalkan ya ini titik A misalkan. Nah, kemudian satu lagi 6,2. 6,2 itu berarti ada di sini titiknya. 6,2. Tuh. Nah, kalau kemarin kan kita diminta mencari gradiennya aja kan, gradien yang dilalui oleh dua titik ini kan. Nah, sekarang lebih lengkap lagi kita mendapatkan persamaannya. Ya, dapatkan persamaannya. Ini kalau kita gabungin, nah, 5x min 5x plus 11y sama dengan min 8. Nah, ini sama aja dengan yang tadi dikerjain oleh Hans tadi ya. Ini min 5x plus 11y sama dengan min 8. Jadi kalau Hans tadi pun baru buka sebentar, atau tutup aja. Ini ya, 5x min 11y min 8 sama dengan 0. Kalau di GeoGebra tadi aplikasi dia tulis persamaannya min 5x plus 11y sama dengan min 8. Itu sama ya. Berarti jawabannya bisa beda opsi min plusnya dong, Pak? Iya. Oke. Jadi bisa macam-macam ya. Jadi ini makanya nanti dulu waktu kelas 7 kalian pernah belajar tentang persamaan yang ekivalen ya. Ini pensilnya kemana ini? Apa itu persamaan yang ekivalen? Bisa aja tulisannya berbeda tapi nilainya sama ya. Kenapa? Jadi kan ini bisa aja kayak misalkan ini jawabannya begini ya. Tapi nanti misalkan pas di soal atau di ulangan gitu, kok nggak ada jawaban kayak begini. Nah, bisa aja minusnya itu adalah ada kemungkinan seperti ini nanti. Ini semua dikali dengan -1. Dikaliin dengan -1. Semua satu baris ini dikali -1. Menjadi apa? Menjadi min 5x plus 11y plus 8 sama dengan 0. Ini bisa juga jawabannya seperti ini. Ya. Ekivalen dengan persamaan seperti ini. Nah, kalau di GeoGebra tadi, jawabannya tuh yang ini nih. Tapi 8-nya
yang dipindah siapa sih? Oh ya udah, 8 yang dipindah ke kanan ya. Jadi 8 yang dipindah ke kanan, min 5x plus 11y sama dengan min 8. Ini tadi di GeoGebra ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kamu udah dapat bentuk terakhir seperti ini, pas di jawaban bentuknya beda lagi, maka kita harus coba tak-atik lagi. Tadi yang saya contohkan bentuknya beda lagi, yaitu bentuknya y sama dengan mx plus c gitu ya. Y sama dengan mx plus c. Nah kalau misalkan nulisnya seperti ini gimana? Berarti kan mau pakai yang mana? Mau pakai yang ini atau yang ini sama aja. Ya, coba kita pakai yang atas. Kalau misalkan jawabannya 5x min 11 y min 8 sama dengan 0, kemudian kita mau rubah ke bentuk seperti ini, ya. Berarti kita pindah semua selain y itu ke sebelah kanan. Berarti nanti tinggal min 11y sama dengan min 5x min 5x plus 8. Ya. Kemudian setelah itu baru kita bagi dengan min 11. Bagi dengan min 11 sehingga menjadi y sama dengan min 5. Min bagi min itu plus jadinya ya. 5 per 11x. 8 bagi min, berarti min di sini min 8 per 11. Ini kalau misalkan nulisnya ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Ini variasinya banyak banget ya. Jadi makanya tadi saya bilang butuh keterampilan operasi aljabar di sini. Ya. Butuh keterampilan operasi aljabar. Ya, tadi ya, pindah ruas, kemudian kali silang, penjumlahan pengurangan aljabar, dan lainnya. Oke, jelas sampai sini? Bisa kita lanjut ya. Nah, untuk variasi soalnya ini untuk yang diketahui 2 titik, ini cuma begini aja ya. Jadi diketahui 2 titik, kemudian udah, nggak ada lagi. Paling nanti dibolak-balik aja, diketahui gradiennya, kalau diketahui persamaannya, dicari titik yang satunya lagi berapa. Itu jarang sih, biasanya diketahui 2 titik, ini persamaannya. Sekarang yang kedua, ya, diketahui titik dan gradien. Nah, diketahui titik dan gradien. Nah, ini kita pakai pelajaran kita yang minggu lalu, ya, mencari gradien. Jadi cuma ada satu titik doang di sini A, misalkan titik A x1 y1, kemudian gradiennya m. Mungkin nanti kalau di buku lain ya, di buku lain ada yang pakai titiknya di sini A, B, berarti nanti rumusnya jadi y min b sama dengan m x min a. Nah ini sama aja ya. Intinya ini koordinat y, ini koordinat x. Nah, gimana cara mengerjakan soal nanti yang seperti ini? Kita langsung ke contoh soal aja. Itu kan persamaan garis melalui titik A min 2,1. Kita sampai jam berapa ya? Istirahat jam, belum ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 2,1 dan memiliki gradien 2. Oke, jadi di soal ini langsung dikasih tahu gradiennya berapa. Itu gradiennya 2. Jadi kita tinggal tentukan aja ya. X1 sama dengan min 2. Y1 sama dengan 1. Kemudian gradiennya M sama dengan 2. Kita tinggal input semuanya ke dalam sini. Berarti Y min X1 min Y1 ya. Y1 itu sama dengan 1. Berarti Y min 1 sama dengan M2. X min X1-nya minus 2. Berarti tambah 2 ya. Saya tulis dulu gini deh. Min 2. Itu Y min 1 sama dengan 2 dalam kurung X plus 2. Sehingga ini Y min 1 sama dengan 2X plus 4. Nah, lagi-lagi ini bisa ada beberapa alternatif jawaban. Maksudnya cara menjawab ya. Y min 1 sama dengan 2X plus 4. Nah, yang paling mudah adalah tinggal pindahin si min 1 ini.
Nah, min 1 kita pindahin sama dengan 2x plus 4 tambah 1. Gitu aja ya. Jadi Y sama dengan 2x plus 5. Selesai. Nah, tapi kalau misalkan dirubahnya ke dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, berarti boleh ini dipindah ke sebelah kanan atau yang ini pindah sebelah kiri. Terserah mau yang mana, sama aja. Tergantung nanti soalnya mintanya jawabannya seperti apa. Siapa yang jadi minus? Kalau yang yang X yang minus berarti 2X yang pindah ke sini. 4 yang pindah ke sana nanti. Kalau misalkan Y-nya yang minus berarti ini yang pindah ke sebelah kanan. Oke, kita contohnya ini pindah ke sebelah kanan ya. Menjadi 2X plus 4 min Y tambah 1 sama dengan 0. Menjadi 2X plus 4 plus, min Y, 4 tambah 1 itu sama dengan 5. Plus 5 berarti. Plus 5 sama dengan 0. Alternatif jawaban yang lain berarti minus 2X plus Y minus 5 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya nanti bisa bentuknya kayak gini. Bisa X-nya yang positif. Kalau misalkan AX plus BY plus C sama 0, bisa X-nya yang negatif. Ini semuanya jawabannya betul ya. Sampai sini dulu jelas? Nah, nanti di sini makanya tadi saya bilang ada 3 variasi soal di soal ini ya. Di soal mengetahui mencari persamaan garis yang diketahui satu titik dan gradien. Ini udah beberapa variasi soal. Di sini ada 3, saya kasih contohnya. Yang pertama langsung dikasih gradiennya berapa. Nah, yang kedua itu adalah ini sebenarnya dikasih tahu gradiennya ya, tapi tidak secara langsung ya. Jadi dikasih tahu gradiennya itu adalah dari persamaan garis yang sejajar dengan garis yang dilewati oleh si B ini. Ya. Ini mau nggak mau kita harus cari dulu gradiennya dia. Ya. Kita cari tahu dulu gradiennya dia. Ini gradiennya dia berapa sih? Ya, masih ingat nggak? Gradiennya 2Y 2Y sama dengan 3X plus 8. Berarti Y itu sama dengan 3/2X plus 4. Nah, dari mana tuh? Dari sini ya. Dari ini dibagi 2 ya. Supaya Y-nya. Ingat, gradien itu Y sama dengan MX plus C. Kasih M ini adalah gradien. Berarti gradien garis yang sejajar dengan ini adalah 3/2. Ingat kalau sejajar itu M1 sama dengan M2. Gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Artinya kita akan membuat garis ya, membuat garis yang melewati 4,6 ini dengan gradiennya 3/2 ya. Tinggal kita input aja ya yang diketahui. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 6, sini Y min 1, Y1-nya min 6 sama dengan M, gradiennya tadi kita dapat ini ya. Kita dapat ini gradiennya. Masukin ke sini ya, menjadi 3/2 juga berarti X min 4. Oke, jadi 3/2 ini dapat dari sini ya. Kenapa dapat dari sini? Karena sejajar. Y plus 6 sama dengan 3/2 X min 4. Ini tinggal kali silang aja. Min 2-nya naik ke atas. Terus ulang lagi ya. Y plus 6 sama dengan 3/2 X plus 4. Ya, ini menjadi 2 Y plus 6
sama dengan 3 dalam kurung X plus 4. Kemudian dibuka semuanya kurungnya. Jadi 2Y ditambah 12 sama dengan 3X tambah 12. Ini X min 4, sorry. Ini min 4 tadi, apa jadi plus 4 di sini. Sini jadi 12. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai salah. Nah, terus jawaban akhirnya gimana? Ya, bebas saja ya. Mau kamu yang 3X ke sini. Kalau 3X ke kiri berarti 12 juga ke kiri. Menjadi 2Y min 3X plus 12 tambah 12 sama dengan 0. 2Y, atau kita balik ya jadi min 3X. Min 3X plus 2Y. Ya, min 3X plus 2Y. Sama aja. Tambah 24 sama dengan 0. Atau tetap tulis 2Y min 3X juga nggak apa-apa. Sama aja ya. Alternatif jawaban yang ini, kalau misalkan X-nya positif, berarti kaliin semuanya dengan min 1. Kalau dikaliin semuanya dengan min 1, itu menjadi X-nya positif ya, 3X min 2Y minus 24 sama dengan 0. Nah, gitu. Terakhir, silakan yang mau coba. Tapi di sini tegak lurus. Jadi kita kalau tadi sejajar itu M1 sama dengan M2 ya per 2, tegak lurus. Saya kasih clue-nya aja, tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Minggu lalu ya, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Silakan yang mau coba.
Ini sudah nemu? Jawabannya? Oke, jadi untuk yang ini ya, yang ini lakanya adalah kita harus tahu dulu gradiennya si ini nih. 2x plus 5y plus 10 sama dengan 0. Gradiennya saya udah mau ketemu sih, Pak. Berapa gradiennya? Gradiennya 5/2 bukan? Kalau yang ini, Gradiennya 5/2. ya, ini kalau gradien yang ini dulu nih, gradiennya berapa? Ibaratnya kita sebut saja M1 ya. Iya, berarti kan M1 persamaan itu sama dengan min A per B. Min A per B itu berarti min 2/5 ya. min 2/5. Berarti Min 2/5. Tuh, Nah, min 2/5. Nah, berarti M2-nya berapa? agar M2-nya itu berarti agar menjadi min 1. Nah, berarti M2-nya 5/2. Ya, betul. M1 dikali M2 sama dengan min 1 gitu kan ya. Berarti min Jadi 2/5 dikali berapa agar supaya hasilnya min 1. Kemarin kan cara cepatnya adalah kita balik, kalikan dengan negatif. Ya. Kalau di sininya udah negatif, berarti jadi positif yang M2-nya. Sehingga M2-nya itu adalah 5/2 ya. Ini kita sebut sebagai M2. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai gradien. Ya, yang akan kita gunakan sebagai gradien yang melewati titik ini min 6,8. Silakan dicoba. Saya udah bantu sampai dapat gradien. Selanjutnya itu caranya sama kayak yang sebelumnya ya. Yang membedakan di sini adalah kita cari gradiennya dulu. Pak Fatir. Ya. Saya dapatnya Y sama dengan 5X plus 11. Plus 11. Coba, gimana caranya? Kan tetap kayak tadi, Y min Y1 sama dengan M. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Lalu Y plus 8. Karena Y1-nya 8. Langsung ya. 5/2 dalam kurung X plus 6. Tapi saya nggak mau ngalin satu-satu, jadinya 2-nya saya pindahin ke kiri. Jadinya 2 dalam kurung Y plus 8. Ya. Lalu sama dengan 5 dalam kurung X plus 6. Oke. Nah, setelah itu oh iya, sorry. 2Y plus 16. Benar. 2Y plus 16. Ya, berarti 5X plus 30. Oh ya, salah. Jadinya 2Y sama dengan 5X plus 30 dikurangi 16 karena pindah. Lalu 2Y, jadi saya salah ngitung ini. 2Y sama dengan 5X plus 14 berarti. Nah, agar itunya berarti dibagi 2. Berartinya Y 5/2X. Pakai 5/2 kan. 5/2X plus 7. Mau dengan sih. Plus nah, ini yang jawabannya. Tadi ya, kamu salahnya di mana nih? Kenapa jawaban ini? Salahnya di mana? Tadi saya yang 2Y plus 8 lupa saya kaliin itu.
Oh Saya iya. nulisnya 2Y plus 8 lagi, belum saya kaliin jadi 16. Nah, ini ya berarti lupa tadi ini. Iya. Tapi udah kebayang ya. Jadi gini, kalau misalkan tadi kan kamu dapat gradiennya kan 5/2 ya. Iya. 5/2 gini kan. Pasti nanti di sini 5/2. Itu aja ya. Jadi saya tadi ngeliat, oh itu ada 5x nih. Nah, coba lihat dulu caranya gimana ya. Ternyata ya tadi dikoreksinya adalah ada kesalahan di sini ya. Seperti itu. Jelas sampai sini? Pak, saya pengen nanya, Pak. Oke, silakan yang mau nanya. Itu cara nentuin M2-nya gimana? Cara nentuin M2-nya. Nah, cara nentuin M2-nya tadi di sini ya. Cara nentuin M2-nya itu adalah kita harus tahu dulu ya dia tegak lurus atau dia sejajar. Kalau dia sejajar kita nggak perlu utak-atik lagi ya. Kita dapat gradien langsung kita pakai. Ya. Nah, ingat pelajaran minggu lalu bahwa pertama ini saya hapus dulu deh biar kita tahu cara dapat M2-nya ya. Pertama, kita harus tahu dulu cara mencari gradien. Oke, cara mencari gradien. Cara mencari gradien itu kan kalau Y sama dengan MX plus C misalkan, nah langsung di M-nya ini ya. Contohnya Y sama dengan 3X min 5 misalkan, nah ini gradiennya sama dengan 3. Langsung aja kalau bentuknya kayak gini. Nah, tapi kalau bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, ya kayak gini nih, 2X plus 5Y plus 10 sama dengan 0, itu gradiennya kita bisa cari min A per B. Ya. M-nya itu adalah min A per B. Jadi gradien garis yang ini, gradien garis yang diketahui, ya kita anggap aja gradien yang diketahui itu adalah M1. Ini udah diketahui garisnya. Yang belum diketahui, yang mau kita cari itu adalah M2. Ya. Nah, sebut saja M1 ini, ya M1 itu gradiennya adalah min A per B. Maka di sini gradiennya itu adalah min 2/5. Gitu ya. Ini gradien 1. Nah, kemudian dia tegak lurus. Tegak lurus itu syaratnya itu adalah gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan min 1. Oke. Nah, kita dapat gradien satunya min 2/5. Ya, ini saya kasih garis dulu. Min 2/5 dikali M2 sama dengan min 1. Min 2/5 dikali berapa supaya hasilnya min 1? Nah, cara termudah kali silang ya. Cara termudah kali silang. 5 ke atas, min 2 ke bawah. Jadi M2 sama dengan min 1 dikali 5 per min 2. Min bagi min positif. Jadi 5/2. Ya. Atau cara tercepatnya lagi adalah langsung aja dibalik. 5-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Minusnya hilang. Tuh ya. Sampai sini dulu bisa dipahami? Itu cara cari M2-nya ya. Cara cari M2-nya seperti itu. Nah, M2 ini adalah gradien yang akan kita gunakan untuk mencari garis yang melewati ini. Oke. Jadi kita nggak pakai yang 2/5 ya, karena udah putus. Kalau di sini kata-katanya sejajar nih ya, kalau di sini kata-katanya sejajar, langsung gradiennya ini kita pakai. Tapi kalau tegak lurus, berarti kita pakai gradien yang jelas. Sisanya caranya sama semua ya. Sisanya caranya sama semua. Ada lagi pertanyaan? Nah, kita menuju ke bagian yang terakhir, yaitu adalah bagaimana caranya kita menggambar garis pada persamaan yang melewati atau melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ya. Ini di pertemuan awal waktu itu pernah saya singgung sedikit. Jadi cara cepatnya itu adalah langsung aja seperti ini. Ya, langsung AY ditambah BX sama dengan AB. Nah, jadi digambar nanti seperti ini ya, di Cartesiusnya. Ini kalau berpotongan di sumbu X dan sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu X ini yang mendatar,
Ini sumbu Y, ya. Itu cara cepatnya gimana? Ini kan ada di sumbu X, nanti ada angka di situ ya. Kaliin dengan Y, dengan sumbu Y. Nanti di sini, ini kan sumbu Y, ada angka, kalikan dengan X. Sama dengan bilangan yang ada di sini, kaliin dengan bilangan yang ada di sini. Oke, contoh soal deh. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik M 7,0 dan 0,-12. Jadi syaratnya gini ya, 7, 0, Y-nya 0, ini juga 0, 0-nya di X. Ini 0-nya di Y, ini koordinat X-nya 0. Kalau digambar di Cartesius, M 7,0, 7,0 itu berarti ada di sini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 7,0 itu ada di sumbu sini. Ya. Angkanya nanti biasanya 7 gitu aja. Ini artinya 7,0 ya. Kemudian 0,-12. 0,-12 berarti ada di bawah ya. Min 12 di sini. Seperti itu. Nah, terus persamaan garisnya gimana? Persamaan garisnya ini anggap aja garis lurus ya. Anggap aja garisnya lurus. Nah, gimana cara membuat persamaan garis? Caranya adalah ini kan 7. Berarti kita tulisnya adalah 7Y. Ya. 7 dikaliin Y. 12 min 12 dikaliin X berarti min 12X sama dengan 7 dikali min 12. 7 dikali min 12. 7 dikali min 12. Ya. Ini 7Y min 12X sama dengan 7 kali 12 berapa? 84 ya. Minus 84. Ya. Nah, minus 84-nya pindah ke sebelah kiri menjadi 7Y min 12X plus 84 sama dengan 0. Selesai. Coba contoh lagi. Ini contoh terakhir ya. Ini jawabannya berapa? Kalau digambar, ada di sebelah kiri berarti ya. 0-8 ada di sini, min 8. Q min 11,0. Oh, ada di atas berarti min 11. Min 8 ini benar deh, ke bawah deh. Minus 8Y minus 11X minus 88 sama dengan 0. Ini min 8, ini min 11 gitu ya? Garisnya lewatin nggak titik ini? Ya udah, berapa jawabannya? Minus 11. Maksudnya Pak, minus 11 bukannya X-nya? Iya. Minus 11 kan di sumbu Balik X. ya, balik. Ini min 8, ini min 11. Ih, salah sih. Ini min 11. Itu min Ini min 8 ya. Oke, terus? Jadinya min 8Y min 11X min 8Y min 11X sama dengan min 8 kali min 11. Gitu kan ya? Min 8 lalu, harusnya X dong. Min 8. Kan dia ada di sumbu Y. Kalau dia ada di sumbu Y berarti min 8X min 11 ya. Y sama dengan min 8 kali 11. Min 8 dikali min 11 ya? Iya, min 8 kali 11. Lalu tinggal berarti min 8X min 11Y sama dengan
minus kali minus positif 88. Iya, udah Tinggal gitu. pindah. Jadinya min 8x min 11y min 88 sama dengan 0. Atau Eh, kalian min Cuman semua. berarti atau 8x plus 11y plus 88 sama 0. Oke, gitu aja ya. Jadi ingatnya, yang perlu kita ingat itu adalah kalau dia nempelnya di, ini kan sumbu Y ya. Kalau dia nempelnya di sumbu Y, berarti kita kalikannya dengan X. 8X jadinya. Kalau dia ada di sumbu X, maka kita kalikan dengan Y. Ini ada di sumbu X. Sama dengan, ya ini tinggal kali aja bilangannya ya. Jadi seperti itu. Nah, dari dua ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau yang ini tinggal kali-kali aja, nggak butuh gradien ya. Nah, ini variasi soalnya kalau nanti di ulangan itu adalah tadi ini kan nggak dikasih gambar ya, nggak dikasih gambar. Bisa aja nanti kasih tulisan kayak gini aja ya, koordinatnya aja, hanya persamaan garisnya. Atau yang kedua adalah kalian nggak dikasih tahu ininya, titik ininya, tapi dikasih gambarnya kayak gini nih, ya dikasih gambar kayak yang tadi biru ini, kasih gambarnya aja. Ini ada di contoh soal latihan yang pertama waktu itu ya, pernah saya kasih tuh. Dan udah pernah. Oke, itu aja untuk hari ini. Tugasnya itu ini halaman 140, nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom ya. Maksimal minggu depan. Dan nanti siap-siap kalau ada informasi di e-learning untuk pelatihan, karena kemungkinan minggu depan kita akan ulangan harian. Jadi siap-siap aja. Materinya sampai dengan yang terakhir tadi, membuat persamaan garis. Yang sudah pernah kita pelajari aja ya dari PGL, mulai dari awal-awal pertemuan, kemudian gradien, dan ini terakhir adalah membuat persamaan garis. Nah, awal-awal pertemuan itu apa sih Pak waktu itu? Kalau nggak salah gambar ya. Kalian lihat lagi, ingat-ingat lagi. Awal-awal pertemuan itu adalah kita menggambar. Gimana caranya menggambar grafik? Gambar grafik. Kemudian membedakan apakah ini tuh persamaan garis lurus atau bukan. Kayak gitu-gitu soalnya ya. Oke, ini tugas terakhir. Jadi setelah PTS ini cuma ada tugas tiga ya. Tugas pertama waktu itu di Google Classroom yang ada soal di Word-nya ya, yang banyak dari kalian yang aku nggak ada soalnya ini. Nah, nggak ada soalnya itu karena belum di-download. Itu tugas yang pertama. Tugas kedua yang minggu lalu ya, tentang gradien. Tugas terakhir adalah ini, membuat persamaan garis. Nomor-nomornya sudah saya tulis di situ, nomor 1. Hanya ada 8 ya. 9 nomor. 1 BC, 2 AC, 3 B, 4 C, 5 D, 6 AD. 9 nomor aja. Ini maksimal nanti deadline-nya di pekan depan ya. Sampai jam berapa ya? Waktu Bapak udah selesai. Udah ya? Sampai jam berapa sih? 8.45. 8.45. Oke, udah selesai ya. Pas ya. 4.5, jadi dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, simulasi PHS coretannya boleh pakai tablet nggak? Kayaknya sih nggak boleh ya. Pakai kertas. Kertas aja ya. Jangan Dian ya Pak. Saya kasih ke siapa nih? Kalisia Renata Pak, ketua kelas. Saya kasih ke Kalisa ya, titip hostnya nanti.
Tolong dikasih ke guru selanjutnya. Oke, saya mohon izin lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.